Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kusumawati dari kelas Palembang. Di sini saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak usia 4-8 tahun yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Syafdaningsi MPD dan Mahyumi Rantina MPD mengenai psikologi perkembangan anak usia 4-8 tahun. Terdapat beberapa aspek mengenai perkembangannya. Nah, di sini saya telah memilih salah satu dari 6 aspek perkembangan yang ada, yaitu perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Selanjutnya, terdapat penjelasan tentang beberapa pendapat para ahli mengenai perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik adalah pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perubahan yang paling jelas terlihat adalah perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh seseorang. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik atau motor development adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan atau maturation dan latihan atau pengalaman yang disebut juga dengan experience selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Selain itu, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan mengenai perkembangan motorik, yaitu menurut William dan Monsama, motorik dapat didefinisikan menjadi gerakan yang menggunakan otot kecil atau besar. Sedangkan menurut Harlock, ia berpendapat bahwa motorik ialah suatu perkembangan pengendalian atas tubuh yang dilakukan oleh saraf otot yang terkoordinasi dengan urat saraf. Yang lebih jelasnya, bahwa motorik adalah suatu perkembangan dalam pengendalian tubuh yang dilakukan oleh saraf-saraf yang saling berkoordinasi. Adapun berdasarkan Harlock tahun 2000, dia berpendapat kalau perkembangan motorik terbagi menjadi 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Untuk motorik kasar, diperjelas oleh DiCaprio tahun 2013 kalau motorik kasar merupakan gerakan tubuh dengan menggunakan otot-otot besar ataupun sebagian besar otot yang ada dalam tubuh maupun seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan diri. Sedangkan pada motorik halus, menurut Susanto tahun 2011, motorik halus adalah gerakan halus yang melibatkan bagian-bagian tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil saja, karena tidak memerlukan tenaga. Namun, begitu gerakan yang halus ini memerlukan koordinasi yang cermat. Lalu, ada tahapan-tahapan mengenai keterampilan atau perkembangan motorik pada anak usia dini. Menurut Santrok tahun 2009, keterampilan motorik kasar anak pada usia 3 tahun menikmati gerak-gerakan sederhana seperti meloncat, melompat, dan berlari bolak-balik yang dilakukan oleh anak hanya karena senang melakukan aktivitas tersebut. Anak merasa cukup bangga menunjukkan kemampuannya dalam berlari dan melompat. Pada usia 4 tahun, anak masih menikmati jenis aktivitas yang sama, tetapi menjadi lebih senang berpetualang. Anak dapat merangkak rendah, menaiki tangga, dan turun dengan cara yang sama, yaitu anak masih sering kembali menjejakkan kaki pada setiap anak tangga. Lalu pada anak usia 5 tahun, ia senang berpetualang dan dapat berlari cepat satu sama lain. Sedangkan pada keterampilan motorik halus, anak pada usia 3 tahun, anak menunjukkan kemampuan yang lebih matang untuk mencari dan menangani sesuatu dibandingkan ketika anak masih bayi.
Meskipun untuk beberapa waktu anak mampu memungut objek terkecil dengan ibu jari dan jari telunjuk, anak masih canggung dengan hal tersebut. Anak juga dapat membangun sebuah menara balok yang sangat tinggi, tetapi tidak sepenuhnya dalam garis lurus. Ketika bermain puzzle, anak agak kasar, menempatkan potongan-potongan puzzle, bahkan ketika mengenali lokasi yang cocok, penempatan potongan puzzle belum begitu tepat. Anak sering mencoba memaksakan potongan tersebut pada tempatnya ataupun menepuknya dengan keras. Adapun karakteristik dalam perkembangan fisik motorik selanjutnya yaitu sesuai dengan usia anak yang sudah saya tetapkan, yaitu anak usia 5-6 tahun. Berikut karakteristik perkembangan fisik motorik berdasarkan Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Pada aspek motorik kasar, usia 5-6 tahun, anak mampu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam, melakukan permainan fisik dengan aturan, terampil menggunakan tangan kanan dan kiri, melakukan kegiatan kebersihan diri. Sedangkan pada motorik halus usia 5-6 tahun, anak mampu menggambar sesuai gagasannya, melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, menggunting sesuai dengan pola, menempel gambar dengan tepat, dan yang terakhir, mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Untuk mencapai karakteristik yang ada dalam pernyataan sebelumnya, terdapat cara menstimulasi atau kegiatan untuk melatih dan mencapai karakteristik tersebut, yang pada motorik kasar kita dapat melakukan, misal saat berada di luar ruangan, ajak anak berlari, melompat, memanjat, dan melatih keseimbangan melalui permainan atau permainan tradisional. Lalu, ajak anak melempar bola di halaman rumah dan minta anak Anda untuk membantu pekerjaan rumah tangga yang sederhana. Dan untuk melatih atau menstimulasi motorik halus pada anak dapat dilakukan dengan kegiatan merangkai manik-manik, memotong dengan gunting, mengancingkan baju atau mengikat tali sepatu. Lalu berikan krayon, spidol, dan berbagai alat atau bahan permainan untuk anak agar anak dapat melatih otot-otot jarinya. Selanjutnya, lakukan proyek seni dan kerajinan menggunakan pasir, tanah liat, play-doh, gunting, dan manik-manik kecil pada seutas tali. Dan cara terakhir yaitu dengan bermain puzzle. Berikut adalah video mengenai kegiatan yang dapat menstimulasi perkembangan motorik kasar dan halus pada anak usia 5-6 tahun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.